Oke teman-teman, ya selamat datang di acara iCommunity Level Up Club. Ya, apa sih iCommunity Level Up Club? iCommunity adalah sebuah komunitas ya di mana tempat kita saling berbagi relasi dan memperbesar rezeki. Ya, jadi tagline dari iCommunity ini adalah berbagi relasi dan perbesar rezeki. Oleh karena itu teman-teman, saya sangat menyarankan teman-teman ya untuk saling berkenalan, saling memperbesar relasi, dan kalau nggak berkeberatan silakan saling tuker nomor WA juga boleh, ya silakan. Di kita nggak dilarang seperti itu, ya. Kenapa? Karena kita percaya itu adalah bagian dari memperbesar relasi kita. Nah, jadi teman-teman ya kalau mau kenalkan silakan ya tuliskan nama, profesi Anda, lokasi Anda di mana, dan nomor handphone Anda berapa. Ya, siapa tahu nanti kita bisa saling berkolaborasi. Ya, buat teman-teman yang belum kenal saya, ya, kenalkan nama saya adalah Juanda Rovelim. Ya, saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Itu adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity dan digital marketer. Ya, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya bisa di juandarovelim.com dan kaflingsolusidigital.com. Ya, ini beberapa karya saya. Ada buku Digital Marketing in Action, ada buku Naked Sales, ada ebook Ghost Kitchen, dan ada game card. Ya, di Digital Marketing is Fun. Nah, teman-teman, selamat datang di eranya social commerce. Ya, apa sih social commerce itu? Social commerce itu adalah di mana kita dalam hal perdagangan itu tidak terlepas dari lingkup sosial kita. Ya, di mana kehidupan sosial kita, network di dalam kehidupan sosial kita itu mempengaruhi behavior kita ataupun kebiasaan kita dalam melakukan perdagangan, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat demografisnya di tahun 2020 kemarin, teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa total penduduknya itu ada sekitar 272 juta. Ya, dan pengguna internetnya itu ada 175 juta, pengguna sosial medianya ada 160 juta, dan pengguna smartphone-nya ada 330 juta. Ya. Artinya apa? Kalau teman-teman nggak main di sosial media, ya, ataupun nggak main di internet digital gitu ya, Anda akan kehilangan pangsa pasar sebesar 160 juta seperti itu. Ya. Nah, dan kalau misalnya kita lihat jumlah entrepreneur yang ideal di satu negara, kalau di negara maju itu ada sekitar 14%, teman-teman. Ya, ada sekitar 14%. Nah, sedangkan di Indonesia itu baru sekitar 3%. Nah, inilah juga yang menjadi visi dan misi dari iCommunity ini, di mana kita juga ingin melakukan sumbangsi terhadap jumlah entrepreneur yang ada di Indonesia. Ya, minimal ya kita sumbang-sumbang 1% kan lumayan ya, seperti itu teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk memenangkan dan menjadi entrepreneur di dalam era social commerce saat ini. Ya, ada dua caranya teman-teman. Ya, apakah Anda ingin melakukannya itu dengan cara berkompetisi, ya, atau Anda berkolaborasi? Kalau Anda ingin berkompetisi, ya udah kita sikut-sikutan aja, kita banting-bantingan harga, kita bunuh-bunuhan lah istilahnya gitu di dalam bisnis seperti itu. Itu kalau kita mau berkompetisi. Sedangkan kalau kita berkolaborasi, ya kalau kita berkolaborasi, kita bekerja sama, kita bermain bersama, kita kerjasama dalam menghadapi setiap masalah. Ya, Pak Bambang kok gelap? Maklumin aja slide-nya kalau misalnya nggak kelihatan, ini internetnya lagi ngadat, jadi rada-rada ya seperti itu. Yang lain apakah bisa lihat saya atau ikutan gelap juga? Seperti itu. Boleh ditulis di kolom chat. Bagus ya, berarti aman. Oke, sip, aman. Nah, jadi berbisnis di era digital pada masa pandemi saat ini, ya, apakah Anda ingin menjadi yang sebelah kiri, di mana menjadi ikan-ikan kecil yang tercerai-berai
dan dengan mudahnya dimakan oleh ikan besar, atau kita walaupun ikan kecil, kita bersatu padu dalam sebuah komunitas sehingga kita bisa mengalahkan ikan yang besar. Ya. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman, di dalam era digital saat ini bukan lagi pebisnis besar mengalahkan yang bukan pebisnis besar mengalahkan pebisnis yang kecil ya, tetapi pebisnis yang cepat bisa mengalahkan ya pebisnis yang lambat dan berjalan sendirian, teman-teman. Oke. Nah, di manakah posisi Anda saat ini? Apakah Anda masih calon pebisnis, ataukah Anda pebisnis pemula, atau Anda sudah pebisnis berpengalaman? Ya, mau dimanapun itu, Anda sekarang berada di dalam sebuah badai yang sama, ya, badai COVID yang sama, ya, badai kondisi keadaan semua sama, ya, cuma memang perahu kita beda-beda, teman-teman. Dan 3 tantangan dan realita bisnis di masa pandemi ini kita lakukan pada tahun kemarin, kita survei terhadap 100 UMKM yang kita kenal, teman-teman. Nah, mereka punya kendala rata-rata semua mirip nih, teman-teman. Ya, 3 tantangan dan 3 realitas yang paling banyak mereka hadapi nih, ya. Yang pertama adalah mereka bilang kebanyakan nggak punya modal besar. Ya, bukannya nggak punya modal nol, tidak, modalnya nggak besar, teman-teman. Ya. Nah, tapi realitanya sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang yang mampu menyediakan akses permodalan bagi bisnis Anda. Artinya apa? Kalau ketemu dengan orang yang bisa menyediakan akses permodalan, baik itu bank, investor, pinjaman, dan lain-lain, masalah mereka solve sebenarnya. Ya. Dan yang kedua adalah mereka nggak punya pengalaman bisnis. Kenapa? Karena mereka kerja sendirian. Mereka nggak ada tempat untuk bertanya seperti itu. Nah, tapi realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang yang mau menjadi mentor dalam mengembangkan bisnis mereka. Dan mereka rata-rata berpikir bahwa, aduh, susah cari mentor, bayar, dan segala macam. Nah, masalah itu sebenarnya bisa solve kalau Anda ataupun mereka berada di dalam sebuah komunitas. Kenapa? Di dalam sebuah komunitas, banyak sekali orang-orang yang bisa kita tanya, seperti itu, ya, yang punya pengalaman. Dan yang ketiga adalah nggak punya produk unggulan. Nah, realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang yang mau memberikan akses kemitraan untuk bisa menjual produk unggulan ataupun menjual produk Anda. Nah, ini juga yang saya hadapi, teman-teman. Ketika saya bantuin perusahaan untuk jual produk mereka, mereka komplain, kok susah ya cari reseller gitu. Di lain pihak, ketika saya ngedidik calon reseller, mereka bilang apa? Kok susah ya nyari produk gitu. Nah, jadi ini nggak ketemu nih, teman-teman. Nah, kalau kita ada di dalam sebuah komunitas, maka ini juga akan solve sebenarnya problemnya. Nah, jadi teman-teman, ya, buat teman-teman yang mau mendapatkan akses kepada 3 masalah tersebut, jangan lupa untuk mengikuti Zoom ini sampai selesai. Kenapa? Karena setelah ini akan ada partner saya, akan ada brother saya juga yang akan sharingkan. Ya, beliau ini orang yang sangat sibuk sekali, ya, dan sudah terkenal ya di seantero dunia properti di Indonesia. Kenapa? Karena beliau ini yang menciptakan rekor-rekor penjualan properti, ya, bisa jual properti 1 triliun dalam waktu 1 hari, ya, belum pecah rekornya sampai saat ini, ya, masih dipegang oleh beliau gitu. Dan beliau juga udah pengalaman lebih dari 30 tahun di dalam dunia properti. Nah, kita mau dengar nih gimana sih tips dan triksnya gitu ya untuk bisa survive di dalam dunia properti, bahkan menjadi sultan di dalam dunia properti, teman-teman. Ayo kita berikan sambutan yang sangat meriah untuk brother saya, Bro Andi Nathanael. Ya, kasih tepuk tangan, kasih emoticon, kasih reaction, kasih respon yang luar biasa, teman-teman. Silakan, Bro. Oh, thank you, bro, thank you. Wah, ini ternyata internet bermasalah. Work from home, internet bermasalah. Baru muncul kameranya semua tuh. Iya, akhirnya pakai Telkomsel nih. Nggak pakai Republik nih. Republik tadi cuma 0, bayangin. Saya pesennya 100, gue pesennya 100, bro, 100 Mbps speed-nya. Oh, okay. Tapi dapetnya cuma 0, coba bayangin. 0, sekian persen. Gitu. Soalnya 100 itu up to, bro, up to. Jadi 0, termasuk. Iya, tapi kan kelewatan. Dia bilang up to-nya paling turun 20%. Ini turunnya
kebangetan. Akhirnya pakai Telkomsel malah 25. Oke. Lanjut bro, the floor is Oke. yours. Sorry, minum dulu karena ngomongnya mau panjang. Oke teman-teman, terima kasih Bro Juanda. Banyak yang oh iya benar, banyak yang work from home Pak. Jadi internetnya keganggu gitu. Jadi kita mesti pakai jaringan yang nggak diganggu orang. Jadi pakai telepon tetap namanya Telkomsel kayaknya tetap paling oke saat ini. Ya jadi kalau Bro Juanda bilang saya udah sultan belum. Saya belum menjadi sultan ya. Kalau sultan itu kan berarti harus sudah punya Lamborghini. Kalau sultan itu berarti rumahnya minimal 1000 meter, punya kolam renang dan sebagainya. Tapi kita tetap bersyukur ya. Saya bersyukur 30 tahun saya ada di dalam dunia properti lebih dari 30 tahun. Saya berbisnis di properti, saya terjun di properti, dan saya mendapatkan banyak sekali yang bisa saya nikmatin berkat ya, tentunya ini berkat semua dari Yang Maha Kuasa, dari Tuhan untuk saya dan keluarga saya, sehingga ya saya bisa menikmati lah. Saya bisa menikmati kehidupan ini. Banyak yang saya sudah dapati dari properti. Saat ini ya punya beberapa properti, punya beberapa mobil, terus kemudian apa lagi? Nggak usah disebutin ya merek mobilnya ya bro ya. Nggak usah. Kebetulan memang saya hobi mobil. Dari kecil tuh saya dendam sekali dengan mobil. Artinya dendam itu pengen banget gitu punya mobil. Dan ya syukur alhamdulillah ya, puji Tuhan ya. Sekarang saya punya 5 mobil. Ya properti ada beberapa, dan ya jalan-jalan ke luar negeri oke lah gitu ya. Itu semua berkat yang saya dapatkan, saya nikmatin dari Yang Maha Kuasa pada saat saya berterjun di dunia properti. Ceritanya saya juga terjun dalam dunia properti itu sebetulnya memang saya pengen sekali jadi arsitek. Saya pengen sekali jadi arsitek. Namun saya jalannya tidak ke sana. Ya, saya dilarang oleh paman saya untuk menjadi arsitek karena menurut paman saya nggak punya bakat untuk menggambar. Akhirnya saya menjadi ekonomi. Saya masuk kelas ekonomi di semester 3. Saya harus semester 2 tepatnya. Saya harus bekerja. Ya karena papi saya kesulitan ekonomi, mau mendekati bankrupt ya. Jadi dikerjain sama anak buahnya karena dagangnya nggak pakai sistem. Jadi karena dagang nggak pakai sistem, akhirnya dikerjain sama anak buahnya semakin kaya, papi saya semakin bangkrut. Nah, dari situ akhirnya saya terjun di properti sebagai sales promotion boy. Jadi saya itu mulainya dari sales promotion boy sampai akhirnya saya sekarang seperti sekarang, dan ya saya bersyukur sekali karena saya ada di properti dan saya banyak teman, banyak saudara di dunia properti ini. Termasuk juga tuh ada Firman ya, ada ada Pak Firman Cecak, itu juga saudara saya. Itu kita sama-sama berjuang juga dari dulu. Ya, saya akan coba mulai presentasi saya. Semoga presentasi saya ini bisa berguna ya. Kelihatan nggak presentasi gue, bro? Kelihatan. Oke. Jadi sultan dari bisnis properti. Nah, itu kalau punya rumah yang sebelah kanan itu baru jadi sultan. Ya, dan kepengen banget, itu cita-cita gue pengen punya rumah seperti itu, bro. Mantap. Ya, jadi boleh dong kita punya cita-cita untuk bisa mendapatkan properti seperti itu. Kenapa sih dari bisnis properti ini kita bisa menjadi sultan sebetulnya, bisa jadi sultan dari bisnis properti? Saya teringat sekali pesan papi saya, di mana papi saya bilang, kalau kita mau bisnis itu cari barang yang jangan mudah busuk, itu yang satu. Yang kedua,
cari barang jangan yang musiman. Yang ketiga, cari barang jangan yang udah kuno. Kalau mau dagang. Nah, itu 3, atau kalau mau bisnis, itu adalah 3 hal yang dititip pesankan dari orang tua saya ke saya. Nah, oleh karena itu, inilah yang membuat saya coba lihat di properti. Kenapa? Karena properti itu nggak seperti itu, nggak mudah busuk, terus kemudian long lasting, ya, dan juga dia selalu bertahap, ya, untuk di properti. Oke. Mengapa properti? Yang pertama, tanah itu nggak berkembang. Kenapa properti? Karena tanah itu nggak berkembang. Sedangkan manusia itu berkembang. Jadi inilah bisnis yang paling menarik sampai selama-lamanya. Karena tanah nggak berkembang. Teman-teman pernah ngelihat nggak tanah itu bertambah? Enggak. Kalaupun mau bertambah, misalnya kayak di Pantai Nakapuk mereka melakukan reklamasi, atau di beberapa tempat mereka melakukan reklamasi, tetapi sebetulnya juga tidak berkembang, ya, sepenuhnya. Berapa sih bisa dikembangkan? Nggak mungkin dong air ditutup, laut ditutup, semua apa segala macam. Nggak mungkin. Nah, sedangkan manusia itu tetap berkembang. Manusia itu selalu berkembang karena kita banyak berkeluarga, ya, walaupun banyak sekarang juga orang berkeluarga tuh nggak mau punya anak, sudah mulai ada beberapa komunitas yang seperti itu. Tetapi pada intinya kalau orang mau berkeluarga pasti dia akan berkembang biak, dia mempunyai anak dan sebagainya. Nah, itulah penyebabnya kenapa properti. Ini saya mau bawa dulu, dasarnya adalah tanah tidak berkembang. Yang kedua, tanah itu adalah kebutuhan pokok. Tanah itu adalah kebutuhan pokok. Selain sandang, pangan, jadi papan ini adalah kebutuhan pokok. Ya, papan itu juga kebutuhan pokok. Papan itu apa? Rumah. Bahkan sebetulnya kenapa saya tuliskan biasanya kebutuhan pokok itu apa? Pangan, sandang, pangan, papan, gitu ya. Sandang, pangan, papan. Nah, sebetulnya yang benar itu kan sebetulnya pangan dulu kalau menurut saya, pangan, papan, sandang. Itu baju tuh mungkin belakangan, tapi mungkin baju juga dijadikan duluan. Nah, tetapi dari 3 hal ini, kebutuhan pokok ini, kalau kita ingat pesan dari orang tua saya, maka yang nggak pernah busuk dan nggak ketinggalan model dan long lasting itu adalah papannya. Jadi itulah kenapa properti, kebutuhan pokok. Kemudian yang ketiga, harga tanah dan bangunan itu naik terus. Harga tanah dan bangunan itu naik terus. Selain karena permintaan, inflasi juga menyebabkan harga tanah dan bangunan naik. Bangunan bisa naik, kita bisa lihat dari dulu sampai sekarang harga bangunan itu terus naik, beranjak naik. Dan lagi saat pandemi begini, pada saat pandemi begini, besi aja naik harganya. Ya, semua besi apa segala macam naik harganya. Artinya apa? Artinya bangunan itu selalu naik dan menyebabkan harga rumah itu akan naik. Begitu juga tadi, karena tanah nggak berkembang, harga tanah juga naik. Kalau nggak mau naik, makin ke pinggir. Tapi di pinggir juga makin mahal, dan makin mahal. Kemudian yang keempat, kenapa properti? Karena properti ini adalah instrumen investasi. Salah satu instrumen investasi, selain tentu saham, forex, ataupun sekarang dengan koin, Bitcoin. Ya. Nah, instrumen investasinya properti ini karena tadi kebutuhannya lagi, karena kebutuhan pokok, karena banyak yang tanah itu nggak berkembang, sedangkan banyak orang yang makin berkembang. Oleh karena itu, kalau kita punya properti, kita bisa sewakan atau kita bisa jual kembali. Artinya ada nilai investasi di sini. Ada nilai investasi yang luar biasa di sini. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui juga. Sekali lagi, kenapa why property, ya. Nah, seperti ini pilihannya. Kita lanjut ya. Nah, kalau kita mau jadi sultan,
kita harus jadi apa? Jadi developer dan juga sekaligus jadi broker, atau jadi developer, ya developer atau broker pilihannya. Ya, jadi developer dan broker atau developer atau broker. Kenapa? Jadi saat ini banyak juga developer yang mau punya kantor agency. Dan beberapa itu kita ngelihat. Contohnya Intiland. Intiland mereka membuat Era. Walaupun sekarang Era sudah go public dan Intiland sudah tidak menjadi majority share lagi di Era, tetapi paling tidak hampir 30 tahun Era itu dimiliki oleh Intiland, artinya si developer punya broker. Kemudian Ciputra. Bagaimana Pak Ciputra juga punya Century 21. Ya, Century 21 Indonesia sampai sekarang tidak dilepas sahamnya. Jadi tetap mereka menjadi developer dan broker. Tapi ada juga yang memang hanya developer tok dan juga ada yang broker tok. Brokernya aja misalnya seperti apa? Misalnya kayak Rewet Indonesia, LG Hooker. Ya, LG Hooker aja sekarang bosnya ya, master franchise-nya itu developer juga akhirnya, kerja developer juga sekarang. Nah, inilah kita mau jadi apa nih? Mau jadi sultan dua-duanya atau salah satu pilihannya? Yuk kita lihat pilihannya seperti apa. Kalau jadi developer, banyak yang berpikir kalau jadi developer itu harus punya lahan besar. Kalau nggak punya lahan besar, maka jadi bukan developer. No. Menjadi developer itu walaupun Anda punya lahan 1000 meter, Anda membangun rumah di 1000 meter itu, Anda sudah disebut sebagai developer. Jadi lahan jadi developer itu nggak perlu besar. Lahan developer itu cukup yang kecil pun sudah bisa kita dikategorikan sebagai developer. Tapi sebagai developer harus punya lahan yang sudah menjadi milik sendiri. Ya, jadi banyak yang bilang katanya, oh kita kalau bisnis developer kita tanpa modal. Jadi bilangnya pinjem, ya apa atau nanti dibayar pada saat sudah penjualan. Menurut saya itu kurang fair untuk pemilik lahan. Jadi kalau Anda mau jadi developer, ya Anda harus memiliki lahan. Saya selalu mengecek apakah si developer ini lahannya sudah dimiliki atau belum. Dan proses membuktikan banyak developer yang tidak memiliki lahan sendiri, alias lahannya kerjasama dibayar nanti pada saat baru terjadi transaksi, itu banyak yang kolaps. Dan akhirnya masuk ke ranah pengadilan karena saling gugat. Karena pemilik tanah merasa bahwa dia belum bayar semuanya kok, dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau Anda mau jadi developer, Anda wajib punya lahan milik sendiri. Ya, kecuali misalnya memang sudah ada perjanjian, pemilik lahan mengeluarkan lahan, Anda mengeluarkan modal, di mana modal Anda nggak perlu besar karena Anda punya skill. Nah, itu dari perjanjian awal. Tetapi tanah ini harus sudah dimasukkan, dileburkan menjadi satu sertifikat atas nama bersama, gitu, atas nama PT, bukan masih atas nama pemilik lahan atau atas nama Anda sendiri. Nggak boleh. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan kalau menjadi developer. Yang ketiga, harus mengerti atau belajar ekosistem bisnis agar tidak salah. Jadi apa sih ekosistem bisnis dalam menjadi developer? Memang jadi developer itu gampang. Kata menurut orang menjadi developer itu gampang. Jadi kebetulan saya pernah bicara di salah satu kementerian yang ada kaitan dengan perumahan. Mereka juga beranggapan bahwa oh jadi developer itu gampang. Padahal yang paling susah di dalam menjadi developer itu adalah pembebasan lahan. Kenapa? Karena yang bermain dalam pembebasan lahan itu sangat banyak. Sangat banyaknya apa ya? Ada mafia tanahnya, ada punglinya, ya terus kemudian banyak sekali yang menjadi satu masalah kalau kita nggak ngerti ekosistem bisnisnya.
Terus kemudian mulai lagi perizinan. Dari mana perizinan itu mulai dan sebagainya. Nah, ini juga makanya kita harus mengerti ekosistem, ya, harus mengerti ekosistem bisnis itu agar tidak salah bisnis kita. Ya, jadi sebetulnya kalau di luar developer itu tugasnya hanya ngebebasin tanah, ngurusin perizinan, bikin konsep produk, kemudian yang jualin itu adalah broker, yang ngerjain adalah kontraktor, jadi outsourcing. Jadi tugas dia lebih sedikit sebetulnya kalau di luar untuk menjadi seorang broker. Kemudian tentu kalau menjadi developer harus mempunyai mental entrepreneur atau pengusaha. Saya senang sekali ada mendengar satu kalimat yang terakhir saya dengar itu adalah kalau mau jadi pengusaha siap rugi, tapi kalau untung besar sekali. Gitu. Kemudian yang kelima, jadi developer itu ya paling tidak mempunyai modal yang cukup kuat. Inilah untuk menjadi developer. Nah ini teman-teman, Anda sudah siap belum nih Anda menjadi developer? Jadi keuntungannya apa sih Pak kalau jadi developer? Nah ini dia. Plusnya, kalau kita jadi pengusaha developer, itu dikategorikan sebagai pengusaha strata tinggi. Kenapa pengusaha strata tinggi? Karena di Indonesia, developer ini juga sebagai padat karya. Ya, saya pernah ke Australia, saya kaget sekali di Australia karena ngebangun rumah, satu rumah itu cuma dikerjakan oleh 2 orang. Begitu orang Australia itu datang ke Indonesia, dia ngelihat proyek kita, dia yang lebih kaget lagi, bahkan dia bilang, wow, ada sirkus, kata dia, ada akrobat. Kenapa? Karena ngelempar bata dari bawah, ditangkap sama yang di atas. Dan begitu banyak orang kerja, terus dia tanya bagaimana sistem pembagian kerjanya. Begitu banyak tenaga kerja di Indonesia, katanya, untuk membangun sebuah rumah. Nah, itulah kenapa kemudian developer ini disebut pengusaha strata tinggi. Walaupun kita mungkin juga sudah jadi pengusaha ya, uangnya nggak beda-beda banget. Misalnya kita dagang menjadi showroom mobil showroom mobil bekas. Ya, itu juga showroom mobil bekas kan kita harus punya modal beli mobilnya apa segala macam. Tapi image daripada masyarakat kalau developer tuh kayaknya duduknya stratanya lebih tinggi tuh kalau misalnya seperti itu. Plusnya, yes, mendapatkan untung yang cukup baik. Kenapa? Karena kita bisa menentukan harga. Developer itu bisa ngedrive harga. Ya, selama harganya laku, selama perumahannya laku, harganya bisa didrive sama dia sampai kapanpun. Plusnya, kalau sudah jadi developer, mental pengusaha yang kuat dan berani. Karena kalau udah jadi developer itu sudah terpercaya. Mau bikin apapun bisa, karena semua pembebasan lahan segala macam sih dikuasain. Secara undang-undang semua dikuasain ya, hilir. Karena apa? Karena properti itu dari alfa sampai terakhir ya, dari awal bangun sampai selesai, bahkan sampai belasan tahun itu masih ada konsekuensi hukumnya. Kalau jadi developer minusnya apa? Cari lahan baru untuk menjaga land bank, harus cari terus tuh. Terus cash flow harus dalam kondisi surplus, ya. Paling cepat kena dampak krisis. Nah ini kalau kena kasus begini, kena krisisnya cepat sekali. Ya, karena apa? Karena cash flow-nya terganggu karena penjualan dan sebagainya. Nah ini teman-teman perlu Anda ketahui bahwa kalau kita jadi for sukses, ini kita jadi sultan. Cuma yang bisa kita bilang bahwa kita bisa sukses, kenapa? Ya kita harus tahu kaidah-kaidahnya di dalam bisnis ini, kita harus tahu. Menjadi developer itu harus tahu. Dan banyak developer sukses dibandingkan developer gagal. Ya, banyak yang sukses dibandingkan yang gagal. Selama mereka benar-benar mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Apa kaidah-kaidahnya? Yang pertama, jangan rakus. Kebanyakan developer bisa jatuh karena rakus. Kenapa? Lahannya yang ini belum habis, dia untuk mencari land bank, dia cari lagi land bank yang lain, buru-buru dia cari land bank yang lain, di sana uangnya mati. Karena belum bisa difungsikan, sehingga keuntungan itu mati di sana. Nah ini harus hati-hati. Banyak saya lihatin, terutama adalah developer muda yang emosinya masih tinggi, dia ngebebasin lahan, padahal proyek pertama sudah bagus, sudah oke banget, tapi gara-gara terlalu ambisi, proyek kedua, proyek ketiga, bahkan proyek keempat mereka ambil, dan pada saat mau dijalankan bersama-sama menjadi suatu masalah, dan akhirnya
mereka menjadi gagal. Ya, tapi saya kebetulan ada grup yang banyak developernya. Di situ semua developernya sultan semua. Jadi Anda mau jadi sultan, yuk berbisnis developer. Gimana caranya? Rame-rame aja, kumpulin modalnya, beli lahannya nggak usah banyak-banyak, 1.000 meter, 2.000 meter, 3.000 meter. Join, siapa yang lihat, semua ditata, semua dihitung, semua segala macam. Saya bisa bantu juga. Coba kita sama-sama lihat pasarnya berapa, harganya ininya berapa. Yuk kita semua kemudian menjadi seorang developer. Terus kalau broker gimana, Pak? Nah, ini dia. Menarik sekali broker. Saya sendiri sekarang juga punya perusahaan broker. Ya, saya sendiri punya perusahaan broker. Selain saya juga sebagai konsultan, saya juga ada lah sedikit-sedikit di developer sebagai modal, sebagai ya kecil lah ya, menjadi shareholder kecil gitu. Tapi kalau di broker itu pertama tidak perlu modal besar, bahkan relatif kecil. Kalau saya bilang nggak pakai modal, bohong. Tetap ada modal, tapi relatif kecil. Yang kedua, yang penting punya kemauan besar untuk maju. Ini jadi broker itu yang penting kemauannya aja yang besar. Bukan modalnya yang besar, tapi kemauannya besar. Kemauan untuk apa? Kemauan untuk maju. Itu yang utama. Ya, Pak, saya nggak bisa ngomong. Enggak, broker itu nggak perlu harus bisa pinter ngomong. Nggak harus pinter ngomong, nggak harus banyak ngomong. Karena broker sekarang kebanyakan adalah menggunakan media sosial. Ya, nggak harus memiliki skill tertentu, nggak perlu. Jadi broker ini paling gampang. Siapapun bisa melakukannya. Nah, ini menjadi broker ini sangat-sangat mudah dan gampang sekali, teman-teman. Kalau Anda mau jadi sultan, Anda bisa menjadi broker. Memang banyak Pak broker yang jadi sultan, banyak sekali. Di Singapura cewek ya tahun 2019. Mungkin penghasilan dia lebih besar daripada penghasilan developer. Di Indonesia, di Jakarta khususnya yang saya dengar, yang saya lihat, banyak sekali teman-teman saya juga sukses sekali menjadi seorang broker. Penghasilan broker itu satu tahun itu lebih daripada 2-3 miliar. Kok bisa? Bisa. Ya. Jadi apa? Dan harus bagaimana? Yang penting menjadi broker itu plusnya jadi broker itu bisa menjual produk apapun. Nah, ini enak. Bisa menjual produk apapun. Jadi kalau kita kerja sama orang kan kerjanya cuma ya itu aja. Tapi kalau bisa jadi broker, kita bisa jual produk apapun, mau rumah, mau gudang, mau tanah, mau ruko, mau kios, bahkan mau kuburan pun bisa kita jual. Terus kemudian banyak opportunity yang bisa diambil sendiri. Apa opportunity-nya? Kalau kita punya modal atau kita sudah kumpulkan modal, kalau kita ngelihat ini harga bagus sekali, kalau harga ini keren banget, boleh ini rumah murah, boleh kita ambil. Atau kita ngelihat karena kita di properti kita bisa ngerti bahwa kita bisa lihat, oh ini tempat ini lebih prospek ya, oh ini kos-kosan ini prospek, boleh kita ambil untuk kita jadikan kos-kosan. Jadi plusnya kalau jadi broker itu adalah banyak sekali opportunity yang bisa diambil sendiri. Yang ketiga, bisa bekerja sendiri maupun tim. Jadi maksudnya bisa bekerja sendiri maupun tim adalah kita bisa menjadi broker sendiri, tapi kita juga bisa buka kantor broker untuk supaya kita punya tim membantu kita dalam bekerja. Jadi kita bekerja bersama-sama, gitu. Bukan sama-sama kerja kalau dengan tim. Tadi yang keempat, punya kebebasan waktu dan tempat. Kenapa? Karena broker ini nggak mesti harus ada di kantor. Justru dalam work from home ini, broker-broker sekarang lagi posting properti di media sosial banyak-banyak. Dan hanya dari rumah. Hanya dari rumah. Tidak perlu ke kantor. Tidak perlu datang ke kantor. Sekarang developer banyak yang lagi pusing. Katanya dari sisi konstruksi, mereka boleh dari konstruksi. Karena itu adalah konstruksi, jadi boleh untuk
buka kantor. Tetapi sebetulnya kalau di dalam undang-undangnya konstruksinya itu adalah konstruksi yang untuk publik konstruksi. Jadi kalau developer kan bukan publik konstruksi. Jadi dia punya ya nggak bisa buka deh, dan nggak punya kebebasan waktu dan tempat juga tuh kalau jadi developer. Yang kelima tentu punya kebebasan finansial karena bisa jualan banyak segala macam. Kalahnya di mana kalau jadi developer? Kalahnya sama diri sendiri. Karena keenakan, nggak punya tempat, nggak punya bebas tempat, bebas waktu ya. Keenakan sendiri gitu. Jadi akhirnya malas timbulnya. Tidak fokus, tidak konsisten terhadap diri sendiri di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dalam proses broker itu. Jadi kalau Anda mau jadi sultan dari broker, Anda mau jadi sultan dan kaya dari broker, Anda harus bisa mengalahkan diri sendiri. Kemudian tidak mempunyai pendapatan tetap, ya ini minusnya. Jadi ya kalau punya uang baru, kalau lagi jual banyak baru punya uang banyak. Dan masalahnya bank juga menganggap bahwa broker itu nggak bankable karena usahanya tidak mempunyai fixed income. Gitu. Nah, teman-teman perlu Anda ketahui bahwa saya bisa menikmati apa yang saya nikmati sekarang ini. Saya bisa punya jalan-jalan, saya bisa punya uang, saya bisa punya apapun yang sekarang saya miliki. Itu memang pemberian dari Tuhan, titipan dari Tuhan. Tetapi yang saya dapatkan itu dari mana? Apakah dari fixed income saya? Enggak. Saya dapatkan itu justru dari komisi. Tadi Bro Juanda bilang bahwa saya bisa menjual apa segala macam ya. Nah, saya waktu itu saya dapat komisi tuh, Bro. Saya menjual rumah 10 jam 1 triliun ya. Bukan saya yang komisinya besar. Saya komisinya besar. Saya dapat komisi dari perusahaan karena saya menjual. Ya, saya tidak mau sistemnya sistem bonus, saya maunya sistem komisi. Karena kalau bonus kan perusahaan yang menentukan, tapi kalau saya mau jualan, saya maunya komisi gitu. Jadi komisi yang menentukan saya gitu. Jadi penghasilan saya banyaknya dari komisi. Jujur saya harus katakan bahwa saya terimanya adalah dari komisi saya, bukan dari gaji saya. Ya bukan dari, kalau gaji ya kita sama-sama tahu gaji makin besar, pengeluaran juga makin besar. Tapi kalau pendapatan yang tiba-tiba dung gitu ya, yang tiba-tiba dapat sesuatu itu, nah itu komisi itu yang membuat kita jadi sultan. Jadi kalau mau jadi sukses atau jadi sultan dari properti harus dapatkan dari komisi. Gitu. Ya komisi dari mana? Komisi dari jualan. Jadi kira-kira itu nanti kita akan bahas dengan tanya jawab. Silakan, Bro. Oke, ini udah ada yang langsung tanya jawab nih ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya sama Bro Andi ya, silakan bisa raise hand ya, nanti bisa open mic juga ya. Atau kalau misalnya malu-malu untuk ngobrol gitu ya, silakan diketik di kolom chat. Tadi saya udah ngeliat dari pertanyaan dari Pak Babang nih ya. Apa bedanya broker sama agency, Bro? Apa bedanya broker sama agency? Oke. Jadi agency itu sama ya. Agency itu sama broker itu sama ya. Tapi istilah doang gitu, sama kayak dulu calo lah ya. Istilahnya dulu calo gitu ya. Nah, namun kalau Anda mau menjadi broker profesional, Anda harus diuji. Kalau Anda mau jadi broker profesional, Anda harus ikut training. Training itu dibutuhkan sehingga Anda bisa menjadi dan bisa memulai untuk menjual untuk jadi broker itu. Saya sendiri, walaupun pengalaman saya udah puluhan tahun di broker, di properti, tetapi pada saat saya menjadi broker, saya juga harus memulai kembali untuk ujian sertifikasi. Dan saya baru kemarin saya ikut ujian sertifikasi dan sudah dinyatakan lulus. Jadi saya pun masih ikut. Ya. Oke. Nah, Pak Arjo ada angkat tangan, silakan Pak Arjo. Nah, Pak Arjo rajin banget nih kalau setiap kali acara selalu nanya ya. Silakan Pak Arjo. Ya, jadi saya mau bertanya dua hal. Jadi satu hal ini mungkin sedikit berbeda tapi masih ada hubungannya dengan properti.
Jadi misalkan terutama sejak pandemi ini ya, banyak rumah-rumah kos yang tadinya mungkinnya laku tapi kemudian jadi tidak laku karena orang banyak yang kerja dari rumah. Kemudian pilihannya bagi para pemilik kos ini, apakah sebaiknya menjual ke developer atau siapapun yang tertarik, atau tetap bertahan gitu, karena kan harus terus ini kan mengeluarkan biaya perawatan. Dan ini saya ambil contoh kasus tempat strategis, kira-kira 10 menit 15 menit jalan kaki dari stasiun MRT Blok A, jadi tempatnya memang strategis, banyak kantor di situ. Tapi ya karena kondisi ekonomi itu ya jadinya seperti ini. Jadi pilihannya seperti apa? Itu pertama. Yang kedua, kalau terutama di daerah Jabotabek ya, itu kebanyakan yang punya rumah itu orang-orang yang memang istilahnya mungkin menengah ke bawah, yang mungkin gajinya pas-pasan atau malah mungkin kehilangan pemasukan karena pandemi, kemudian kerjanya serabutan. Apakah pangsa pasar seperti ini memang sangat tidak menarik sehingga jarang developer membangun rumah untuk orang-orang seperti ini? Itu saja pertanyaan saya dulu. Terima kasih. Baik, Arjo. Jadi kalau Bapak mempertanyakan sekarang kos-kosan sepi ya dan sebagainya, ya memang karena mereka banyak yang pulang ya. Kalau yang dekat kampus ya, kalau dia punya kos-kosan di kampus, dekat kampus, dan sekarang memang kampus mau pada work from home, semuanya kebanyakan pada pulang. Dan itu memang menjadi masalah kalau kos-kosan itu adalah di dekat kampus. Tetapi kalau yang di office, Pak, perkantoran, sampai saat ini ada kebetulan ada juga teman saya namanya sama dengan saya, namanya Andi, cuma kalau kita sebutnya adalah King of Cost. Kenapa? Karena dia tuh dua raja kos-kosan. Dan sampai sekarang dia masih beli-beli untuk kos-kosan. Dia masih beli untuk kos-kosan. Dan percaya atau tidak, Pak, bahkan beliau ini sendiri nggak punya rumah. Dia masih ngontrak. Itu. Jadi dia masih ngontrak, tapi dia bilang dia sayang sekali kalau propertinya itu untuk dia tinggalin, karena itu menurut dia tidak bermanfaat buat dia. Jadi kalau mau bermanfaat buat dia, properti itu harus didaya gunakan. Dan dia sendiri ngontrak. Dia pindah 2 tahun pindah, 2 tahun pindah gitu. Dan dia merasa bahwa enjoy dengan seperti itu. Namun kos-kosan dia tetap jalan karena dia tidak hanya untuk di kampus aja. Jadi dia mix juga dengan perkantoran. Ya, yang dekat perkantoran. Dan juga memang ada biaya perawatan dan sebagainya, Pak. Cuma kecil sekali ya kalau untuk kos-kosan. Kemudian kalau Bapak tanya mengenai orang yang tinggal di Jakarta, kenapa developer tidak mengarah ke sana segala macam? Karena tanah di Jakarta mahal, Pak. Karena di tanah di Jakarta itu mahal. Ya. Jadi kalau iya betul Pak Ariston ya. Namanya Pak Anditan, sama kayak saya, King of Kos-kosan. Namanya sama, marganya sama, Tan juga ya. Nah, jadi kenapa di Jakarta kok developer nggak mau membangun rumah-rumah kecil, tidak membangun ke sana? Yang pertama, lahan itu mahal. Yang pertama, lahan itu sangat mahal di Jakarta. Kalaupun ada itu di daerah, ya di daerah. Dan ya kita sama-sama tahu di Jakarta misalnya janjinya kita punya gubernur seperti apa. Waktu mereka menyatakan akan ada rumah dengan DP 0% dan rumah murah apa segala macam, itu kita juga to be honest, saya secara pribadi saya lagi berpikir bagaimana cara menghitungnya. Sebetulnya bisa, sebetulnya gampang. Kalau memang kita menggunakan tanah daerah. Misalnya terminal-terminal, kita bangun di situ di terminal, di atasnya adalah apartemen, tetapi memang hanya orang-orang tertentu saja yang boleh tinggal. Artinya kalau tinggal di situ KTP-nya dirubah. Kalau KTP-nya dirubah berarti dia tidak bisa mendapatkan kredit. Misalnya dia tidak boleh kredit motor. Ya, kalau dia mau, karena KTP-nya khusus, tidak boleh. Dan itu sudah dilakukan di Hong Kong. Sebetulnya bisa dilakukan seperti itu. Jadi kalau Anda mau tinggal di situ, KTP Anda harus dikasih khusus. Tapi penghematannya luar biasa.
Nah, yang sekarang ada kan rumah didorong untuk membangun FLPP di pinggiran dan itu adalah swasta yang mengerjakan. Bayangkan public transportasi di Indonesia nggak murah. Kalau di daerah dari pinggiran kota Jakarta, misalnya kita anggap aja Depok aja udah mahal, lebih jauh daripada Depok. Tangerang aja mahal, lebih jauh daripada Tangerang. Nah itu bagaimana? Coba kita harus perhatikan. Jadi ya ini peranan pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi ini untuk menanggulangi hal ini harus bersama-sama. Kira-kira gitu Pak. Aduh. Oke. Sip. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Yang bertanya silakan bisa resen ya atau bisa tulis di kolom chat ya. Nanti saya akan bacakan untuk Pak Andi ya. Apa? Kalau dulu Blue Car ya Pak Jonas, saya nggak tahu tuh Blue Car bahasa mana tuh Pak Babang? Ya gini, kalau Anda mau jadi broker, jadilah broker profesional. Kalau mau jadi broker profesional, berarti Anda harus masuk organisasinya, masuk asosiasinya. Ada 2 asosiasi broker, yaitu REB yang pertama, yang sudah lebih dulu ada, dan baru belakangan menyusul adalah Area. Sekarang kantor-kantor broker itu harus uji kompetensi dan harus mempunyai SIUP 4. Karena kalau enggak, pemerintah berhak untuk menutup kantor broker Anda. Karena Anda tidak punya izin. Nah, itu harus punya SIUP 4. Oke. Nah, kalau mau gabung jadi broker juga boleh gabung di AKM Group, sekalian promosi, ya nggak? Nah, silakan. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau jadi broker ya, khususnya broker properti ya, bisa gabung di timnya Pak Andi ya. Pak Andi punya kantor broker ya. Pak Andi punya kantor broker di AKM Group ya, di bawah benderanya Century 21. Asosiasi Ya, betul. itu apa tadi Pak Andi? Area itu apa Pak? Area itu asosiasi real estate Indonesia, ya. Oh. Oke. Pak Nikola, silakan. Ada resen. Halo, ya, suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, sorry ada back voice ya karena ada Zoom lain juga. Thank you, Bro Andi sharingnya. Ya, jadi saya ini masih newbie kalau soal properti. Cuman kalau saya ikut seminar atau ikut kayak webinar seperti ini, ketemu ngobrol-ngobrol sama orang properti, rata-rata orang properti itu biasa ngomong, properti itu investasi yang paling pemaaf. Ibarat properti itu didiemin aja pasti naik. Nah, sementara saya punya pengalaman, ini nggak berhubungan sama developer ya. Nah, sementara saya punya pengalaman sendiri. Saya punya pemikiran yang bahwa kalau investasi properti itu sudah masuk, susah keluar. Kenapa? Karena kadang saya investasi satu properti yang ternyata ketika saya beli itu, menurut saya itu pada saat itu paling bagus. Kemudian di sebelahnya ada developer lain yang ternyata lebih besar, dia punya visi lebih bagus, dia bangun di situ. Sehingga properti saya akhirnya kurang berkembang. Ibarat tuh harganya kurang naik. Nah, setelah saya sewain, itu paling bisa dapat 4% lah, 3-4% itu pun masih bruto. Karena saya mesti ngecat segala macam, renov segala macam. Ya kan? Jadi saya lihat akhirnya saya mau jual gak bisa, apalagi kondisi seperti ini, saya mau jual harganya bisa sih sebenarnya, tapi harganya nggak sesuai karena setelah saya itu pakai bunga, pakai segala macam, kalau saya jual harganya rendah sesuai dengan market, itu malah rugi hitungannya kan. Jadi ibaratnya itu udah masuk, nggak bisa keluar, cicilan harus bayar terus, gitu kan ya. Nah, maksudnya kenapa ya? Apa memang saya nggak jodoh sama properti, salah pilih properti, atau memang kelihatannya sih enak kalau orang properti ngomong pasti dijamin aja naik, kayak Bapak kan tadi ngomong harganya pasti naik, bangunan pasti naik, tanah pasti naik. Iya sih, tapi saya udah nunggu sekitar 8 tahun nih, cicil terus gitu kan. Sementara return-nya sih memang ada, puji Tuhan masih ada return, tapi memang nggak sesuai. Sementara saya mau jual itu sulit sekali. Mungkin boleh sharing-sharing nggak Pak di pengalamannya gitu. Thank you. Oke Pak, thank you Pak atas pertanyaannya. Banyak Pak yang mengeluh seperti ini ke saya, bukan hanya Bapak. Ya banyak sekali.
Saya pernah punya cerita pada saat saya lagi mau mijit kaki refleksi. Mijit kaki refleksi, dan ini real story. Saya lagi ngantri, saya lagi duduk di daerah Pluit. Terus kemudian tiba-tiba saya dengar di sebelah. Ada si temennya bilang, gua kemarin baru jual ruko gua loh. Ya, kita sebut aja ya. Gua baru jual ruko gua loh di Tangerang. Saya sebut spesifik di mana. Gua beli 2M. Gua jual hampir 4M. Kata dia. Wah, temennya langsung. Oh, lu nggak ngajak-ngajak gua, lu untung lu gini. Temennya bilang, oh pada waktu itu kan gua ajak, cuman lu bilang daerahnya masih sepi, daerahnya belum berkembang, daerahnya apa segala macam. Ya, lu nggak mau ambil. Oh, dulu itu yang dulu lu tawarin. Iya, saya dengerin aja. Makin tertarik saya mendengarkannya. Dan temannya yang udah untung ini bilang apa? Developernya lagi jualan lagi nih. Harganya 4M. Untung gua mau gua lipet nih. Gua mau beli lagi nih di 4M. Gua harap bisa jadi 8M. Saya kaget. Gila, kayak ngitung kacang ya, ngitung kancing gitu loh. Perkaliannya. Jadi untung 2M jadi untung hampir 4M, dia masuk lagi di 4M, berharap untung 8M. Bisa dapat 4M lagi, dijual 8M. Temennya bilang, "Iya, yuk. Kapan mau launching?" Wah, ini mesti ngantri nih. Kalau mau beli di developer itu harus ngantri. Oke, saya dengerin aja. Nah, ini dia kebanyakan. Kita itu memang konsumen kita lebih senang ikut-ikutan. Itu yang saya sebut kadang-kadang kalau dalam seminar saya bilang namanya kepomon. Bukan Pokemon, tapi kepomon. Artinya kepo, ngikutin aja. Tidak pernah dipikirkan dulu, tidak pernah dilihat dulu, tidak pernah dipelajari dulu. Apa yang harus dipelajari, Pak? Memang harus dipelajari. Dipelajari. Kalau kita mau beli properti, Pak, pertama jangan beli pada saat booming. Tetapi kita lebih senang beli properti pada saat booming. Sebetulnya beli properti itu sama dengan beli emas, sama seperti beli dolar, sama pada saat beli saham. Kalau pada saat lagi jatuh, beli. Bukan pada saat untung, pada saat booming, beli. Pada saat booming, beli, pasti kena. Itu yang kadang-kadang kita sudah masuk, nggak bisa keluar. Tapi kalau orang yang belinya pada saat lagi jeblok, nih seperti sekarang nih, yang punya uang, waduh, dia belanja enak bener, Pak. Harga ruko, ada yang jualan ruko itu 4M lebih. Kemarin ditawarin ke saya waktu tahun 2020 itu 2,5M. 2,6M. Saya jadi takut mau ngambil. Kok jauh benar turunnya? Karena memang dia BU. Nah, tapi kalau ambil nanti selesai COVID, anggap aja 6 tahun, 7 tahun. Itu bisa kembali lagi ke 4M lebih. Nah, sekarang kalau Anda punya duit, Anda beli properti, cari properti yang murah-murah. Banyak sekarang yang jual lagi murah-murah. Banyak yang jual murah-murah. Inilah saatnya untuk beli properti. Bukan lagi pada saat booming, baru, wah itu booming ya. Wah itu developer rame tuh. Wah, rame-rame ke sana beli. Itu, Pak. Terus kemudian kalau kita memang mau disewakan, pelajari dulu. Pelajari dulu sebelah-sebelahnya. Lihat, sewanya berapa di sini gitu. Rumah ini sewanya di berapa ya? Rumah ini sewanya berapa ya? Kemudian kita hitung yield kita berapa? Oh, harganya kemahalan, itu berarti belinya kita nggak bisa. Kalau dia harganya 1M, sewanya cuma 25 juta, ya ini nggak masuk ini. Kalau beli 1M sewanya 50 juta, mungkin masih bisa masuk nih. Kenapa? Walaupun dulu hitungannya 5%, sekarang itu yield itu ya 3%, 2,5% bahkan bisa diambil sama orang. Tapi kalau 5% berarti spare kita masih ada besar, 2,5%. Sehingga capital gain kita lebih tinggi lagi. Dari situ bisa dapat 25%.
Nah, inilah yang harus kita pelajari. Jangan sampai kita beli properti dalam kondisi yang salah dan kita tidak memperhatikan. Jadi kalau mau beli properti selalu melihat pasar dulu, banyak nggak gitu. Nah, juga hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita beli properti nih, developer nih. Terus kemudian kita ngelihat bahwa oh, yang beli ini banyak kan investor yang mau jual lagi. Kita juga ikut-ikutan beli. Wah, tuh rame. Kita juga ikut-ikutan beli karena mau invest. Bayangin, rumahnya ada banyak gitu ya, dia mau invest gitu. Emang developer nggak mau launching lagi? Developer launching, harganya dinaikin. Kalaupun harganya nggak dinaikin, bangunan diperkecil. Tapi pada saat bersamaan, begitu bangunan yang terjadi, bersamaan itu pula, orang banyak mau jual. Bersama itu pula, kalau kita nggak kuat secara finance, nggak bisa sanggup lagi kita menyicil KPR, maka kita cut loss. Itu yang akhirnya banyak sekali orang berbilang bahwa properti itu nggak bisa, properti bisa masuk, nggak bisa keluar. Saya juga sama, Pak. Saya ngomong sama orang saham selalu bilang sama saya, saham itu bagus, beli aja saham, beli aja begini-begini. Apa boy, banyak sekali. Sama, saya juga nggak bisa main saham. Sampai sekarang itu saham saya masih nggak gantung, Pak. Saya beli tuh, begitu beli turun, sekarang nyender, cuma 50 perak itu saham. Lah terus saya bilang, bahkan saya bilang sama broker saya saham, jualin deh. Pak, kagak ada yang mau beli Pak sahamnya. Nah terus gua apain itu saham? Ya, biarin aja. Ya udah saya biarin aja. Untung nilainya nggak banyak gitu. Jadi saya pun nggak ngerti. Ternyata baru kemudian saya pelajari. Oh kalau main saham itu begini. Main forex. Saya juga nggak bisa main forex. Saya jeblok main di forex. Anak saya main di forex. Bisa main, dia menang gitu. Ya, dia main gitu. Jadi memang Pak, harus ada ilmunya dulu Pak. Kalau kita mau bermain investasi, harus tahu ilmunya dulu. Baru kita baru investasi. Kalau nggak tahu ilmunya jadi nyangkuter ya. Jadi bukan cuma di saham ya, bukan cuma di saham apapun di kripto doang yang bisa disebut nyangkuter gitu ya. Di properti juga banyak nyangkuter gitu ya. Beli nggak bisa jual. Betul Bro Juanda. Ya kalau di forex nggak ada nyangkuter, langsung kena margin call, habis langsung. Habis ya, itu hati-hati, lebih hati-hati lagi di situ. Anak saya semalaman nggak tidur tuh, cuma gara-gara ngejagain margin call. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya mau memperkenalkan dulu komunitasnya sebentar. Setelah itu kita bisa lanjut ke kamar sebelah ya. Kita masih punya waktu 30 menit nih untuk ngikutin kamar sebelah nih. Bro, gue boleh ke kamar sebelah dulu nggak, Bro? Boleh. Ini gue udah cut untuk perkenalan iCommunity. Habis itu kita ke kamar sebelah. Ya, gue tetap standby. Kalau lu mau, lu colek gue ya. Gue tetap standby di kamar sebelah ya. Siap. Oke, teman-teman, saya kenalin dulu iCommunity. Setelah itu kita lanjut ke kamar sebelah. Tapi probably only 10%. Kebanyakan yang beli adalah Oke. Di mute. Sebentar, saya remove slide. Mute. Oke, teman-teman. Ya. Oke, masih ada suara. Sebentar. Suara dari mana nih? Mulai. Sebentar. Aman ya? Nggak ada suara lagi ya? Nah, teman-teman, buat teman-teman yang mau mempunyai akses untuk ketiga tantangan yang tadi saya sebutkan, ya, bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network bisnis dan profesi Anda, bahkan berpotensi memperluas pasar 2 kali lipat, ya. Nah, teman-teman memperkenalkan iCommunity, ya, iCommunity adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi, memperkuat relasi dan memperluas rezeki, ya. 3 alasan kenapa Anda perlu gabung di dalam iCommunity ini adalah, pertama, Anda akan mendapatkan valuable community, ya. Yang kedua, Anda akan mendapatkan quality leads, dan yang ketiga, ini semua adalah low cost, ya. Valuable community itu seperti apa? Pertama, Anda akan mendapatkan akses networking, Anda juga akan mendapatkan akses learning, serta Anda juga akan mendapatkan akses contributing, ya. Nah, sedangkan quality leads, Anda juga bisa mendapatkan leads customer baru,
ataupun leads reseller baru atau leads customer retention Anda. Dan yang ketiga, ya kenapa low cost? Karena di sini Anda nggak perlu ngiklan, teman-teman. Ya, karena kita di sini adalah sebuah komunitas, Anda bisa chit-chat, Anda bisa ngobrol-ngobrol tanpa perlu keluar biaya iklan. Ya. Dan nggak perlu ribet, serta nggak perlu keahlian khusus. Kenapa? Karena pada dasarnya Anda sudah melakukan ini di sosial media lain seperti Facebook dan Instagram dan lain-lainnya. Nah, siapa sih yang cocok join dalam komunitas ini? Yang pertama adalah para pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi dan network untuk kemajuan bisnis dan profesinya. Yang kedua, para pebisnis yang sedang ingin melakukan bisnis branding dengan target market pada para pengusaha. Para pelaku UMKM yang sedang ingin mengupgrade skill entrepreneurship-nya. Para pelaku UMKM yang sedang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnisnya. Para ibu rumah tangga, profesional, karyawan, mahasiswa yang sedang ingin beralih menjadi pebisnis. Para marketer profesional dalam industri properti, insurance, trainer, dan lain-lain yang ingin memperluas relasi serta network. Para pebisnis yang sedang ingin mengembangkan omset jualan dengan cara membangun pasukan reseller. Para pebisnis yang sedang membutuhkan talent ya untuk di bidang digital marketing, sales, leadership, konten digital, dan sebagainya. Dan para profesional trainer yang sedang ingin membangun personal branding. Ya. Nah, 3 benefit yang akan Anda dapatkan di dalam iCommunity ini apa saja? Pertama, akses learning. Seperti hari ini kita mengadakan acara ILC setiap hari Kamis, teman-teman. Ya, Anda juga akses connecting. Ya, jadi Anda bisa berkoneksi dengan sesama member yang ada di dalam iCommunity. Dan akses opportunity. Akan banyak sekali peluang-peluang yang tercipta antara sesama member. Ya, semakin sering Anda berinteraksi, maka semakin sering juga peluang-peluang akan tercipta, teman-teman. Di iCommunity ini sudah banyak sekali terjadi ya financial benefit antar sesama membernya. Nah, access learning, connecting, dan opportunity ini kita rangkum menjadi dalam satu platform digital yang bernama Social Connect, disebut sebagai iCommunity. Ini sudah ada di Play Store, ya. Dan weekly dinner on Zoom seperti ini, itu it's free, teman-teman. Ya, setiap minggu kita mengadakan acara-acara yang sangat luar biasa dengan pembicara-pembicara yang top, dan ini semua gratis, teman-teman. Ya, weekly dinner on Zoom. Nah, seperti apa sih platform Social Connect-nya? Saya kasih lihat, teman-teman. Oke, saya kasih lihat dulu sebentar di sini. Nah, jadi ini teman-teman ya platform Social Connect-nya. Ada iCommunity, teman-teman bisa download, tapi ini untuk member only, teman-teman ya. Jadi kurang lebih sama ya, sama seperti Facebook. Anda bisa ngepost, Anda bisa follow seperti ini ya. Saya follow. Terus juga, nah ini ada Bro Firman nih, luar biasa, sudah update ya fotonya. Jadi setiap member baru, teman-teman ya, setiap member baru akan diperkenalkan kepada semua member yang ada di dalam iCommunity. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh sosial media lain. Oke. Nah, jadi saya sangat menyarankan buat teman-teman yang sudah gabung harus segera diupdate fotonya ya, jangan sampai nggak ada update-nya. Nah, saya bisa langsung follow nih, misalnya Bro Firman saya follow, saya tinggal klik, saya follow ya. Nah, jadi kita sudah saling follow dan kita bisa saling melihat, saling sama-sama postingan di feed ya. Kita bisa saling lihat sama postingan-postingan di feed, nanti kita bisa terkoneksi seperti itu ya. Dan ada trending, apa yang lagi trending didiskusikan di dalam iCommunity, serta kita ada channel. Ya, ada channel ini kita bisa melihat rekaman-rekaman yang ada di iCommunity. Ke depan juga channel-channel akan terus kita kembangkan, teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah punya rencana pengembangannya itu banyak banget, teman-teman. Ya, saya coba kasih lihat di sini. Ini rencana pengembangan kita, teman-teman. Ini udah banyak banget, ya. Jadi kita udah desain semua aplikasinya seperti ini. Jadi ada nanti bisa ada DM, bisa ada edit profil dan lain-lain gitu. Nah, ini profilnya juga nanti akan lebih keren seperti ini, tapi ini semua butuh biaya ya. Ini semua butuh biaya dan butuh waktu untuk developnya, teman-teman. Sampai saat ini iCommunity itu masih pakai dana pribadi, belum ada investornya, teman-teman ya. Jadi kalau ada investor pasti perkembangannya akan lebih cepat pengembangan aplikasinya gitu. Nah, bagaimana sih cara untuk mengakses komunitas ini, teman-teman? Nah, komunitas ini adalah komunitas berbayar, teman-teman. Ya, awalnya kita berpikir
bayarnya ini untuk bantu kita develop aplikasi, operasional dan lain-lain gitu ya. Kita awalnya menghitung bahwa untuk join di dalam iCommunity itu biayanya adalah Rp1.680.000 untuk 12 bulan membership, teman-teman. Tetapi kita berpikir ya, kalau kita charge 1.680.000 masuk akal nggak? Masuk akal banget gitu. Kenapa? Karena saya join komunitas itu banyak sekali, bahkan ada yang join komunitas itu bayar di 10 juta juga ada gitu. Tetapi kalau kita charge angkanya segini, teman-teman, nggak banyak orang yang bisa afford angka ini. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Jadi angka ini kita, ya udahlah, untuk biaya development aplikasinya kita handle lah, kita talangin sendiri gitu ya. Nah, jadi kabar baiknya teman-teman, ya 1.680.000 ini kita kasih diskon 90%, artinya apa? 90% biaya pengembangan aplikasinya itu kita yang tanggung, ya. Dan teman-teman cukup bayar 168.000 aja untuk berlaku 12 bulan membership di dalam iCommunity ini, agar teman-teman bisa memakai platformnya, teman-teman bisa terkoneksi, ya. Anggap aja ini untuk bayar biaya hostingnya aja, teman-teman, ya. Biaya domain dan hosting. Hostingnya kita pakai Amazon, teman-teman, ya, mahal. Oke, jadi hostingnya kita bukan hosting Indonesia, kita pakai Amazon Web Service. Jadi ya ini 168 bisa dibilang cuma sebagai biaya patungan server, teman-teman. Ya, kenapa? Karena dari segi operasional dan development aplikasinya ya kita tanggung sendirilah seperti itu. Ya, dari tim kita yang tanggung. Ini sebagai salah satu visi kita untuk membantu Indonesia lebih maju lagi seperti itu. Nah, gimana cara registernya? Teman-teman bisa minta link registrasinya kepada teman-teman yang mengundang. Ya, kenapa? Karena kita juga mau iCommunity ini adalah wadah bagi teman-teman yang saling kenal gitu ya, bukan orang yang kita nggak kenal siapa, tiba-tiba ujuk-ujuk masuk gitu ya. Minimal ada yang kenalin lah seperti itu. Karena saya melihat sebuah organisasi yang joinnya karena ada yang kenalin itu bagus, teman-teman. Ya, saya banyak gabung kayak JCI, Lions Club, ya itu juga keren-keren ya, itu juga by invitation only. Terus juga ada BNI, ya itu juga luar biasa komunitas para pengusaha seperti itu. Nah, jadi saya coba adopt ya sistem mereka. Jadi untuk gabung di dalam iCommunity ini harus ada yang ngundang, teman-teman. Ya, harus ada yang ngundang, harus ada yang kenal, dan memang perlu berbayar sebagai filter juga tentang keseriusan teman-teman seperti itu. Nah, demikian teman-teman sesi perkenalan iCommunity ya. Selanjutnya kalau tidak ada perkenalan, saya mau infokan bahwa minggu depan kita akan ada acara ya, akan ada acara dari ini juga pembicaranya keren juga, brother kita juga, brothernya Bro Andi juga. Ini pembicaranya adalah ini teman-teman. Kita akan membahas tentang OKR ya, Objective dan Key Result. Ini yang dipakai di Google, teman-teman. Ya, ini yang dipakai di Google. Bagaimana cara lain untuk menentukan KPI. Yang akan dibahas oleh Dr. Joni Pangestu ya. Beliau adalah praktisi usaha dan dosen Sekolah Tinggi Manajemen di PPM. Wah, jadi luar biasa, teman-teman, ya. Minggu depan kita akan belajar dari Dr. Joni Pangestu ya, dosen dari Sekolah Tinggi Manajemen di PPM. Ini luar biasa ya. Kalau teman-teman masuk PPM bayarnya mesti berapa tuh? Ya. Tapi di iCommunity teman-teman bisa dapatkan ini gratis. Oke? Nah, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan kasih link ya, kasih link ke room sebelah. Kita masih ada waktu sekitar 15-30 menit untuk mendengarkan sesi dari ProLab ya. Sesi dari ProLab, di sana ada Bro Andi juga. Ya, jadi hari ini kita double Zoom nih ya, dua ya, antara iCommunity dan ProLab jalan bareng-bareng. Jadi saya akan kasih linknya kalau teman-teman masih mau ikut acaranya yang ProLab ya, teman-teman boleh join di Zoom ya. Saya akan tulis di kolom chat. Oke, nah ini teman-teman ya, ProLab hari ini sedang membahas mengenai pasar properti second lagi obral ya. Bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita bisa mendapatkan peluang dari obral properti tersebut ya. Silakan diklik link Zoom-nya ya, dan sebentar lagi untuk supaya teman-teman bisa transisi nanti kita akan leave group ya, kita bisa leave Zoom yang ini terus kita gabung ke Zoom yang satu lagi ya. Nah, demikian teman-teman sesi sharing dari saya ya.
thank you udah hadir pada malam hari ini, dan kita ketemu lagi di minggu depan, teman-teman ya. Untuk minggu depan masih menggunakan link yang sama ya. Minggu depan masih menggunakan link yang sama. Jadi teman-teman tinggal klik aja linknya ya, sama ya, tinggal nanti paling teksnya diganti atasnya gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Thank you semua dan see you di room sebelah. Saya juga mau ke room sebelah. Oke. Thank you semua. Bye-bye. Kita beli. Oke, thank you. Bye. Saya ke room sebelah ya. Oke, saya end meeting for all. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye.